mengadakan teman-teman IKM Rajut Kota Surakarta. Yang pertama-tama tidak lupa kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita sampai dengan hari ini, siang ini masih di bidang kesehatan, berkumpul di Grand Hyatt dalam keadaan sehat. Bapak sekalian yang saya hormati, pada awal pembukaan telah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwasanya di era pasca pandemi ini banyak sekali industri-industri yang terdampak terhadap situasi COVID yang berada di masyarakat. Tapi dari pantauan kami selaku yang di bidang industri, bahwa banyak sekali pelaku-pelaku IKM ini yang masih kuat bertahan di masa pandemi, daripada industri besar, di mana industri besar itu sampai dengan jatuh bangun karena kelangkaan bahan baku, juga mereka sampai ada pengurangan karyawan segala macam, bahkan menutup usahanya. Tapi dari pantauan kami bahwa IKM ini masih tetap bertahan sesuai dengan keadaan yang ada, tapi masih mampu bertahan sampai pandemi ini insya Allah hampir selesai. Yang saya dengar berita hari ini bahwa Pak Wapres menyampaikan kalau nanti sudah booster ketiga baru boleh mudik lebaran. Artinya sudah ada gambaran bahwa ini sudah mau beralih ke masa endemi, dianggap sebagai penyakit yang biasa. Jadi juga berharap untuk ibu-ibu juga yang ada di sini, seandainya belum booster, silahkan, pemerintah kota sudah membuka ruang sebesar-besarnya booster ketiga, supaya nanti pada saat lebaran kepengen piknik ke luar daerah, syarat vaksin ketiga sudah terlengkapi. Seperti itu. Ini juga harus saya sampaikan informasi pemerintah kepada ibu sekalian. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa untuk bertahan di masa pandemi dan di pasca pandemi, pemerintah tidak kurang-kurangnya selalu mendukung dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan BIMTEK untuk peserta Rajut. Dalam bertahan di masa pandemi ini perlu dipahami bahwa tadi disampaikan para narasumber bahwa teknologi dan inovasi itu sangat penting sekali. Jadi sangat penting harus melakukan berbagai macam inovasi-inovasi. Tadi sempat ada pertanyaan dari Bu Risa untuk mengakali kalau kita sudah bermain teknologi, ada pesanan banyak dan segala macam. Pak Bambang tadi menyampaikan yoga itu versi teknologi. Tapi kalau versi pemerintah lain, versi pemerintah di awal sudah saya sampaikan pada laporan kegiatan bahwa ke depan setelah ini bidang perindustrian ada pemetaan profil. Nanti penjenengan akan diundang lagi dalam FGD, akan dibentuk menjadi sebuah komunitas namanya Setra, kemudian akan difasilitasi oleh bidang koperasi menjadi koperasi, arahnya di koperasi produsen. Ya kalau sudah di koperasi ini, nanti penjenengan harus punya satu jiwa yang sama. Nah, si jiwa krosoloro, si jiwa legi, liane melu legi. Istilahnya, nek si jiwa itu adalah untuk pesenan, oke, hidung karo kancane. Wah, aku untuk pesanan iki semene, ra kuat aku sedino iso loro, wis koncone atau segala macam, atau nanti bisa membuat produk itu atas nama koperasi. Nanti kaitan dengan koperasi, kaitan dengan sentra akan
jelaskan nanti pada pemetaan profil. Jadi kalau koperasi nanti arahnya penjaringan buat produk, nanti produk itu sudah keluar atas nama komunitas itu lebih baik. Salah satu contoh di Jogja ada apa? Jadi di Kampung Batik. Jadi dalam Kampung Batik itu mengeluarkan satu produk dari batik tersebut. Kemudian mereka mendorong sama-sama agar produk dari komunitas itu yang di-upload ke media. Jadi sudah tidak ada lagi namanya batik A, batik B, batik C. Nanti arahnya sudah ke sana. Nanti kalau sudah menjadi sebuah komunitas nanti akan terarah. Ya gawe ini keluar upload. Kalau sudah jadi koperasi nanti media untuk memasarkan ada di bidang UKM. Ya Bu, kenapa Dinas Industri UKM Koperasi Jalan 1? Karena ini merupakan satu rangkaian. UKM itu nek ora ono sing gawe, ora bakal dadi UKM. Supaya UKM ini bisa eksis dalam bentuk lembaga atau koperasi. Harus paham. Orang mengatakan UMKM, nek ora industri, ora sing gawe, ora sing dodol. Jadi harus paham, yang namanya IKM itu adalah industri, di mana dia mengolah benang menjadi sebuah karya. Itu namanya industri rajut. Tapi dikala dia hanya dodolan dari hasil rajut, itu namanya UKM. Aku jawabin Mbak Risa, kupluk. Ini Mbak Risa, tekan tak labeli. Bambang Collection, saya UKM. Karena saya hanya jual kupluk raiso. Paham ya? Itu harus penjenengan pahami dulu. Kalau penjenengan kemarin bulat-bulat ning koperasi UKM silahkan. Cuma begitu digabung, saya sudah masuk kepala dinas dulu harus dipilahkan. Ini UKM, ini IKM. Seorang IKM, seorang industri menjadi UKM bisa. Dikala penjenengan merajut, gawe upluk atau apa, penjenengan dikatakan sebagai seorang pelaku industri. Neng, enek wong moro tuku. Ya wis, tak labeli jenengku, Risa Collection. Berarti saya itu sebagai pelaku industri saya dikatakan IKM, saya menjual dengan label saya dikatakan sebagai UKM. Tetapi seorang pelaku UKM tidak bisa dikatakan sebagai pelaku IKM. Saya katakan tadi, saya beli kupluk Universitas, tak labeli Bambang Collection. Ini begitu nek wong pesen, Pak Bambang, pesen Bambang Collection. Lalu ngakui kulak nang kono, kon pesen lewat aku. Makanya saya dikatakan UKM. UKM itu nanti namanya reseller, hanya penjual. Kita nggih paham dulu itu. Jadi UKM itu bisa berinovasi, yang berinovasi itu IKM-nya. UKM itu hanya berinovasi pada reseller. Dia berdodolan ini, terus dodolan lewat online, dipoto dari luwih apik, dikenal jadi apik, itu namanya UKM. Inovasi UKM di sini. Banyak sekali solusi UKM, ulak batik ini Pekalongan. Sampai sini langsung tempel Dewi Collection, Prada Collection, dijual. Neng begitu dia dipeseni, by order, nggak bisa karena dia bukan industri. Nah, jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pelaku industri ini adalah merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia. Jadi apabila IKM ini jatuh, wis ora ono wong dodol. Gampangnya industri makanan. Orang masak ya orang sing dodol. Akhirnya hanya muncul ibu rumah tangga masak dhewe, suguhke dhewe pangan dhewe. Tapi kalau yang namanya industri tadi kalian bisa membedakan oh ini industri seperti ini. Jadi penjenengan yang saya berikan di sini adalah semua saya yakin pelaku industri kalau sudah kita seleksi penjenengan semua memproduksi. Penjenengan yang kene aku mau dodolan Pak. Anda dijelaskan dengan oleh panitia oleh narasumber nggak akan paham. Anda akan berkunjung ke Kaboki, ke United, nggak akan paham. Tapi kalau penjenengan pelaku industri akan tahu oh benangnya ini. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa inovasi itulah yang nanti menjadikan semua pelaku industri ini menjadi lebih maju. Itu nggih. Jadi siap-siap saja. Mungkin ini kita puasa nanti tiarap sebentar.
Karena dengan melakukan FGD, dengan tak suguhi mungkin poso, gitu. Lebih baik sudah saya kemas dengan teman-teman itu dilaksanakan pada nanti akan kita undang. Mungkin ini mungkin bisa ada lebih, nggak apa-apa. Kita jadikan satu komunitas agar ke depan tujuannya apa? Kita buat sebuah sentra. Tujuannya apa? Pemerintah kota Bu, banyak sekali pameran. Salah satunya saya itu sudah ditanya oleh provinsi, Pak, saya minta crafter atau rajut yang tahun depan saya mau ajukan anggaran ke pameran. Dan wis ngadeg dewe-dewe, kok nek sing tak undang si A sing ono meri, si B sing sisi meri ya. Artinya kalau jadi komunitas yang akan kita undang adalah komunitasnya, ketuanya. Bu, iki ada pameran ke provinsi. Silahkan. Kita dapat satu stand, monggo produk anggota penjenengan dikeluarkan semua diselehkan di kono. Sing payu sing endi, sing diaturke Pak Bambang, malaikat senang. Itu nggih, fungsinya sentra itu seperti itu. Fungsinya apa namanya, kalau orang mengatakan klaster, kalau kami mengatakan sentra. Fungsinya sentra seperti itu. Jadi nanti apabila kami ada pelatihan, pasti kalau saya loh Bu, binaan saya, kalau saya ada pelatihan, saya yang pasti yang saya ambil adalah sentra yang sudah saya bentuk. Ini ada kegiatan pelatihan shuttlecock, ya sudah saya ambil shuttlecock serangan. Soal yang buat shuttlecock di Mojosongo dia rame, ya gue jalan sentra sih. Besok ada pelatihan rajut, ya saya ambil perwakilan sentra rajut, ketuanya saya panggil, kayak pelatihan anggotamu sih bojoke kok sapa. Nanti kalau ada orang luar meri, arahnya saya jadi anggota koperasi ini. Seperti itu. Jadi nanti fungsinya sentra yang akan kami bentuk arahnya ke sana, tapi nanti setelah lebaran minimal sudah punya gambaran. Nanti setelah acara BIMTEK ini nanti akan bersambung lagi. Terus yang disampaikan Bu Kepala Dinas kemarin, pada saat nanti kita berkunjung ke Sidoarjo Surabaya, dipelajari betul. Karena apa yang penjenengan dapat di Sidoarjo Surabaya nanti akan kita kupas di pemetaan profil, di pemetaan sentra, pemetaan daerah. Setelah lebaran nanti pemetaan sentra saya akan dilakukan konsultannya di Pemkot Surabaya baru ini nanti akan dikupas strategi pemasarannya, strategi keuangannya, strategi penyimpanan barang dan segala macam akan dikupas di sana. Minimal dia sudah punya gambaran kayak ini nanti itu bisa diarahkan. Nanti pada saat sentra tertentu nanti akan harus ada namanya, rajuter opor namanya, atau rajuter cantik, atau rajuter apa, nanti akan dijadikan koperasi. Terus harus ada sekretariatnya yang tetap. Jadi ini kantor kirim surat, wignah goni. Karena komunitas, sentra, yang kantornya itu dinas menjeluk, jadi kantornya yang di Joneh doro sing ngirim kantor pos ya bingung mengenai alamat tiga bagian gitu. Artinya harus ada nanti sepakat. Itu nanti saya berikan gambaran dulu kepada ibu sekalian. Oh, bariki awal diberikan bimbingan, kemudian kita ditunjukkan tempat-tempat di Jawa Timur tentang kerajinan rajut-rajut, kemudian nanti kembali pada lebaran kita akan dikumpulkan dijadikan sebuah komunitas. Kata dia. Itu yang akan bisa kami sampaikan. Kemudian harapan kami bahwasanya nanti setelah bimbingan teknis ini ke depan kami sampaikan tadi kita bisa menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah sekumpulan sentra berbadan hukum, koperasi yang nanti ke depan atau berbadan hukum nanti bisa apabila minta bantuan peralatan pada pemerintah bisa disalurkan, karena ke depan bantuan itu bisa disalurkan kepada lembaga, tidak bisa perorangan. Jadi lembaga misalkan, wah saya nggak tahu ngerajut itu butuh apa, butuh mesin jahit apa tidak. Kalau aku butuh ini, mengajukan aja proposal. Nego nilainya di bawah 1 siutois APBD cukup. Tapi itu nanti diberikan kepada lembaga, kepada koperasi ini. Ya, koperasi yang nanti memanage, mengatur siapa yang bisa menggunakan segala macam. Itu arahnya ke sana. Seperti itu. Itu monggo nanti, tapi nanti besok pada saat kita pemetaan bisa kita
jelaskan lagi. Kemudian harapan berikutnya dari Kepala Dinas saat selesai pelatihan ini ke depan baik nanti secara lembaga maupun secara perorangan penjaringan semua bisa lebih produktif, lebih maju, lebih sukses dari sebelumnya. Amin. Kiranya itu